Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Malam Pada warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara bersama saudara Kak Nana. Betul? Betul, Bu. Baik. Yang pertama, silahkan perkenalkan diri Anda secara singkat. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Nana Septiana, umur saya 33 tahun. Asli saya di Banjaran. Eh, saya lulusan S1 Manajemen di salah satu universitas yang ada di Bandung, yaitu INABA. eh, Pengalaman saya di bidang di pekerjaan mungkin lebih banyak di bidang pelayanan sama eh, ke mengurus sumber daya manusia. Baik. Eh, yang kedua, apa motivasi Kak Nana ini untuk bergabung dengan perusahaan kami? Motivasi mungkin yang pertama karena background perusahaan tersebut sudah memiliki nama yang bagus. Dan yang kedua mungkin karena eh, yang saya lamar itu kan staff human capital, jadi agak nyambung lah gitu sama pengalaman kerja yang pernah Nana miliki gitu sebelumnya. Jadi terus yang terakhir itu mungkin karena ingin mengembangkan diri juga, ingin mengembangkan karir juga. Itu aja sih, Kak. Oh, baik, baik. Boleh diceritakan pengalaman kerja sebelumnya atau yang sedang dijalani sekarang gitu? Pengalaman kerja sebelumnya yang terakhir itu di PT 4 Arah, agensi 4 Arah dan ditempatkan di ekspedisi Lion Parcel. Dan di situ saya sebagai OSA atau PIC lapangan. Dan PIC lapangan itu bertugas sebagai maintenance si mitra dan maintenance sales akuisisi. Jadi ada hubungannya lah dengan staff human capital. Jadi saya teh penghubung dari pusat sama mitra sama si sales akuisisi. Jadi eh ya gitu lebih lebih ke mengurus sumber daya manusia. Baik. Em, Boleh disebutkan prestasi apa saja yang pernah diraih, baik bidang akademik maupun profesional misalnya? Mungkin yang pernah diraih ya di pekerjaan yang terakhir itu saya bisa istilahnya kan si project Lion Parcel itu baru ya Kak, terus dari nol banget gitu. Alhamdulillah prestasinya yaitu jadi memajukan si mitra, terus eh, memajukan si perusahaan juga karena di situ saya berperan dan berkontribusi untuk menjalin hubungan atau koordinasi dari pusat ke mitra atau dari pusat ke si akuisisi gitu sih Kak. Baik. Dan Eh, jam sekarang si apa si perusahaannya sudah berjalan, sudah maju gitulah. Baik, baik. Boleh disebutkan tiga kekuatan dan tiga kelemahan yang Kanana miliki, serta bagaimana cara mengelola kelemahan tersebut? Untuk kelebihan mungkin kalau yang saya rasa saya mudah mudah itu apa mudah berhubungan baik gitu sama orang jadi cepat akrab gitu. Terus
Yang kedua, mungkin karena saya sih orangnya disiplin untuk etos kerja gitu ya. Dan yang ketiga, mungkin karena saya lebih ke teliti sih untuk ke pekerjaan. Jadi saya tuh orangnya teliti gitu. Kalau untuk kelemahan, mungkin saya terlalu perfeksionis. Jadi segala sesuatu itu pengen cepet sempurna gitu. Dan yang kedua mungkin eh, sedikit pelupa juga. Jadi segala sesuatu itu harus dicatat gitu. Entah di buku, di handphone lah. Oke. Eh, Mungkin di tempat pekerjaan sebelumnya atau pengalaman sebelumnya pernah menghadapi masalah atau tantangan dalam pekerjaan gitu. Nah, gimana solusi yang akan Kak Nana lakukan? eh, Masalah di pekerjaan sebelumnya banyak sih Kak. Kayak misalkan si sales akuisisi apa merekrut mitra dengan data palsu, terus apa ya lebih ke memaksa si mitra supaya daftar gitu dan ujung-ujungnya jadi si mitranya nggak jalan gitu. Kayak yang setengah-setengah terus banyak case yang berhubungan dengan revenue itu banyak banget dan solusinya mungkin untuk menghadapinya ya eh, kitanya lebih care aja gitu. Jadi lebih perhatian ke entah ke si mitra, entah ke si sales akuisisi dengan cara pendekatan lebih lebih dekat, lebih lebih inilah gitu. Kita lebih open gitu sama entah itu si salesnya, entah itu si mitranya gitu. Eh, Sama itu sih lebih lebih ke aktif dalam komunikasi itu aja sih. Baik. Nah, apa perubahan atau apakah Kak Nana ini pernah melakukan inovasi dalam pekerjaan atau organisasi sebelumnya? Inovasi ya itu pasti ya, soalnya kan project dari nol gitu. Ya itu perubahannya mungkin dalam segi kayak kita membuat grup nih supaya koordinasinya lancar. Terus kita sering melakukan meeting via Zoom gitu, entah itu 3 hari sekali atau brief pagi gitu. Jadi antara sales sama mitra tuh kita satu gitu di dalam Google Meet itu gitu. Jadi menjaga hubungan baik itu sangat penting gitu. Itu sih yang membuat apa tadi teh perubahannya, Ya, inovasi. inovasi. Terus kan si mitra tuh berhubungannya dengan revenue ya. Jadi mungkin inovasi yang Nana berikan kayak misalkan ini gimana nih si mitra bisa naik revenue-nya atau transaksinya gitu ya. Kita ngelakuinnya kan passing offline atau kan passing online gitu ke si salesnya. Lebih ke itu sih. Apa rencana dan tujuan karir Kak Nana ke depannya jikalau misalkan diterima nih bekerja di PT Ridal Sejahtera? Baik, untuk rencana mungkin saya ingin menjadi lebih profesional di bidang human capital dan bisa berkontribusi di perusahaan PT Ridal Sejahtera, sedikit menerapkan strategi atau cara kerja yang saya miliki sebelumnya ke PT Ridal Sejahtera. Nah, terakhir, kira-kira berapa nih gaji dan fasilitas yang Kak Nana harapkan nih untuk di
posisi staf human capital ini. Untuk masalah gaji mungkin dilihat dulu kali ya dari segi perusahaannya. Tapi untuk perusahaan PT Ridal Sejahtera kan udah ternama gitu. Terus apa sih? Lihat dulu kontribusi Nana tuh ke perusahaan tuh bagus enggak. Jadi kita bisa ngikutin sih untuk masalah gaji. Oke, baik kalau begitu eh, wawancaranya selesai. Nanti akan ada pihak dari kami yang mengabari apakah Kak Nana ini diterima atau tidak. Terima kasih sudah Hmm. bersedia diwawancara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, selamat pagi dengan Nova Nopianti. Ya, betul, Pak. Baik, kali ini sesi wawancara ya. Boleh perkenalan diri dulu, Kak Nova. Baik, izin ya Pak, perkenalkan nama saya Nova Novianti. Saya merupakan lulusan dari bidang manajemen dengan ketertarikan dan pengalaman saya di bidang human capital atau HRD. Saya terbiasa menangani administrasi sumber daya manusia, pengelolaan data karyawan, serta mendukung proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Saya juga memiliki ketertarikan besar untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin motivasi apa nih Kak Nova melamar ke PT Ridal Sejahtera gitu. Baik, motivasi saya melamar posisi sebagai staf human capital di PT Ridal Sejahtera ini adalah karena saya melihat perusahaan ini memiliki komitmen terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Saya percaya bahwa peran human capital sangat strategis dalam mendukung kinerja perusahaan dan saya sangat ingin berkontribusi secara langsung melalui kemampuan administrasi, komunikasi, serta pengelolaan karyawan yang saya miliki. Eh, Pertanyaan berikutnya mungkin langsung aja ke pengalaman kerja. Boleh disebutkan pengalaman kerja yang Kak Nova pernah dijalani gitu sebelumnya. Ya, saya memiliki pengalaman di bidang HRD, khususnya dalam administrasi kepegawaian, pengarsipan dokumen karyawan, absensi, serta membantu proses rekrutmen dan pelatihan. Saat ini, saya juga aktif mengembangkan pemahaman terkait pengelolaan sumber daya manusia, regulasi ketenaga kerjaan, serta peningkatan kompetensi kerja secara mandiri. Berarti pengalaman kerjanya cuma satu perusahaan apa gimana? Betul, Pak. Karena saya fresh graduate, kebetulan. Oh, baik. Pertanyaan berikutnya mungkin prestasi apa nih yang pernah diraih sama Kanova di perusahaan sebelumnya gitu? Nah, salah satu pencapaian saya adalah mampu menyelesaikan tugas-tugas administrasi HR dengan rapi, tepat waktu, serta dipercaya membantu proses rekrutmen dari tahap administrasi hingga wawancara awal. Selain itu, saya juga terbiasa menyelesaikan tugas akademik dan pekerjaan dengan disiplin dan hasil yang memuaskan. Berikutnya mungkin sebutkan tiga kelebihan yang ada di diri Kanova sama tiga kelemahan yang ada di diri Kanova. Nah, kekuatan saya itu yang pertama, saya cukup teliti dan juga rapih dalam hal administrasi. Saya juga bertanggung jawab serta disiplin. Selain itu, saya juga mudah beradaptasi dan komunikatif. Sedangkan untuk kelemahannya, kadang saya terlalu fokus pada hal-hal detail, namun saya belajar mengatur prioritas. Yang kedua,
Saya sedikit perfeksionis sehingga saya belajar menyesuaikan dengan deadline kerja saya. Udah. Ya, cukup Pak. Pertanyaan berikutnya mungkin masalah yang pernah Kanova hadapi di perusahaan sebelumnya, masalah apa nih? Terus solusinya bagaimana gitu? Di tempat kerja sebelumnya pernah saya menghadapi kondisi pekerjaan dengan deadline yang bersamaan. Solusinya saya lakukan menyusun skala prioritas, membuat daftar pekerjaan dan berkomunikasi dengan atasan saya agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu. Baik, yang selanjutnya mungkin perubahan atau inovasi apa yang pernah Kanova lakuin gitu di perusahaan sebelumnya yang membuat si perusahaan itu jadi berkembang gitu. Saya pernah mengusulkan perapihan sistem arsip data karyawan dari manual menjadi lebih terstruktur menggunakan file digital sehingga memudahkan pencarian data dan menghemat waktu kerja. Udah. Nah, Terus kalau misalkan Kanova diterima nih di perusahaan PT Ridal Sejahtera, kira-kira rencana atau planning gitu ke depannya apa gitu pas diterima di PT Ridal Sejahtera. baik tentunya eh, ketika saya diterima di perusahaan Bapak, ke depannya saya ingin berkembang sebagai profesional di bidang human capital. Selain itu, meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan sumber daya manusia, serta berkontribusi jangka panjang bagi perusahaan. Saya juga berharap dapat bertumbuh bersama PT Ridal Sejahtera dan memberikan kontribusi yang optimal. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira benefit yang diharapkan Kanova kalau misalkan diterima di PT Ridal Sejahtera dan fasilitas apa yang Kanova harapkan gitu. Ya, terkait gaji, saya bersedia mengikuti kebijakan dan standar perusahaan Bapak sesuai dengan posisi dan tanggung jawab yang diberikan. Serta untuk fasilitas, saya berharap mendapatkan fasilitas kerja yang mendukung produktivitas, serta kesempatan pengembangan diri seperti pelatihan atau pengembangan kompetensi. Mungkin cukup sekian dulu wawancara kali ini. Saya akan evaluasi ke depannya. Kalau misalkan Kanova diterima, mungkin nanti sama kita dihubungi lagi untuk ke sesi berikutnya. Sebelumnya, terima kasih karena telah hadir di sesi wawancara.